Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harry Potter merupakan salah satu novel fantasi yang dikarang oleh seorang penulis Inggris bernama J.K. Rowling. Novel ini mengisahkan petualangan seorang penyihir muda bernama Harry Potter bersama sahabatnya yang bernama Ronald Weasley dan Hermione Granger. Mereka merupakan pelajar di sekolah sihir Hogwarts. Inti dari kisah ini adalah upaya mengalahkan Harry Potter kepada Lord Voldemort yang merupakan seorang penyihir yang jahat. Lord Voldemort berusaha untuk menjadi makhluk yang abadi dan ingin menguasai dunia sihir. Termasuk Lord Voldemort ingin melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya, terutama Harry Potter. Anak-anak, selain Harry Potter, ada cerita fantasi yang lain seperti Superman yang mempunyai kekuatan luar biasa dan juga Doraemon. Anak-anak pasti menyukai Doraemon, bukan? Doraemon merupakan tokoh kucing Jepang yang mempunyai kelebihan, yaitu bisa menembus ruang dan waktu tanpa batas. Karena Doraemon selalu memiliki peralatan yang bisa menyesuaikan kondisi pada saat itu. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita belajar bersama dengan tema yaitu cerita fantasi. Nah, anak-anak tentu senang sekali bukan dengan cerita fantasi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak siswa kelas 7 semester dasar, selamat mengikuti pembelajaran berikut ini. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif dan khayal. Biasanya dalam setting penokohan maupun konflik tidak realistis, bahkan terkesan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Ciri-ciri cerita fantasi. A. Ide cerita yang terbuka. Umumnya, ide cerita fantasi tidak memiliki batasan realita atau kenyataan dan dapat berkembang sesuka pengarang. Tema dan ide yang diusung oleh cerita fantasi biasanya adalah mistis, supranatural, sci-fi, futuristik, dan lain sebagainya. B. Terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. Jika Anda mendapati sebuah teks cerita fantasi mengandung unsur keanehan, bersifat misterius, seperti mengandung unsur mistis maupun terdapat keajaiban yang tidak dapat dilogika oleh pikiran, maka itu dapat menjadi ciri-ciri cerita fantasi. C. Latar. Latar yang digunakan dalam cerita fantasi dapat menembus ruang dan waktu. Menembus ruang dan waktu di sini dalam artian adalah terjadi di suatu tempat dan suatu waktu tertentu, seperti contoh cerita Guardian of the Galaxy yang memiliki latar cerita di planet Jupiter di zaman masa depan. D. Tokoh yang unik. Tokoh dalam teks cerita fantasi umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik dan berbeda dari yang lain, seperti dalam cerita Superman yang tokoh utamanya yakni Clark Kent memiliki kekuatan super untuk terbang, mengangkat beban jutaan kilogram, dan mengeluarkan laser dari matanya. E. Fiksi atau khayalan. Karena bersifat fiksi dan merupakan cerita khayalan semata, maka cerita fantasi ini tidak akan bisa dinalar oleh akal pikiran jika dibandingkan dengan kehidupan di dunia nyata. F. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini umumnya tidak harus selalu terikat menggunakan bahasa yang formal, melainkan menggunakan bahasa yang bervariasi. Jenis cerita fantasi. A.
cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pada fantasi total, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Nama orang, objek, kota benar-benar rekaan pengarang. Pada fantasi irisan, mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. B. Cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar sejaman artinya latar yang digunakan satu masa, atau fantasi masa kini, masa lampau, atau fantasi yang akan datang atau futuristik. Latar lintas waktu berarti menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan prasejarah masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Unsur-unsur cerita fantasi. Unsur intrinsik yang membangun cerita fantasi. 1. Tema, yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. 2. Tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra yang terbagi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. 3. Alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. 4. Konflik, yaitu kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot. 5. Klimaks, yaitu saat sebuah konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. 6. Latar, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 7. Amanat, yaitu pesan pengarang atau pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. 8. Sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan sebagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 9. Penokohan, yaitu teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Berikutnya unsur ekstrinsik yang membentuk karya sastra dari luar karya sastra, meliputi 1. Keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap. 2. Keyakinan. 3. Pandangan hidup yang keseluruhan itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. 4. Psikologi, baik yang berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan mempengaruhi karya sastra. 5. Pandangan hidup suatu bangsa. 6. Berbagai karya seni yang lain dan sebagainya. Struktur teks cerita fantasi. A. Orientasi. Pada bagian ini pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tempat, waktu, suasana, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. B. Konflik, yang merupakan bagian permasalahan yang dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. C. Resolusi, merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang akan mengarah kepada ending. D. Ending, merupakan penutup cerita fantasi. Ending dibedakan menjadi dua, yaitu happy ending dan sad ending.
Kaidah kebahasaan teks narasi cerita fantasi. A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya aku, mereka, dia, Ersa, Doni. B. Menggunakan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, misalnya tempat, waktu, dan suasana. C. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. D. Kata sambung penanda urutan waktu, misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. E. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi menggerakkan cerita atau memulai masalah. F. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Berikutnya, bagaimana cara menceritakan kembali isi teks narasi? Caranya adalah 1. Membaca secara keseluruhan isi cerita agar memahami isi cerita. 2. Mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. 3. Mencatat latar atau setting cerita, yaitu waktu, tempat kejadian, dan suasana dalam cerita. 4. Mencatat alur cerita, yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. 5. Mencatat gagasan pokok cerita. Berikutnya anak-anak kita berlatih untuk menelaah struktur teks narasi cerita fantasi. Kali ini cerita yang saya tampilkan adalah cerita Roro Jonggrang. Nah, ini pada bagian orientasi pengarang menyampaikan bahwa di desa Prambanan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka yang memiliki seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu hari, Prambanan dikalahkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin Bandung Bondowoso. 2. Pada bagian ini kita sebut bagian komplikasi. Permasalahan yang dihadapi tokoh, yaitu Roro Jonggrang, merasa ketakutan mengetahui 1000 candi sudah hampir selesai. Ia membayangkan jika harus menerima pinangan Bandung Bondowoso yang telah membunuh orang tuanya. Berikutnya bagian resolusi. Resolusi itu merupakan penyelesaian, ya, atau jalan keluar. Di sini disampaikan Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah menyadari usahanya telah gagal membuat 1000 candi. Kemudian ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi sebuah candi yang belum selesai. Dan ini berikutnya bagian ending, yaitu batu arca Roro Jonggrang diletakkan di dalam ruang candi yang besar. Hingga kini candi tersebut disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Berikutnya ragam alur cerita fantasi. A. Alur lengkap, yaitu dimulai dari orientasi, muncul masalah, masalah memuncak, penyelesaian masalah. B. Alur dimulai dari munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah. C. Alur dimulai dari pengenalan, rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan klimaks. Selanjutnya menulis cerita fantasi, ya. Anak-anak, jika kalian ingin menulis cerita fantasi, maka langkahnya adalah sebagai berikut. A. Merencanakan, meliputi, menggali ide, menentukan tema, latar, menulis deskripsi tokoh, dan membuat sinopsis cerita dari awal sampai akhir. B. Mengembangkan produk. Setiap bagian dikembangkan sehingga menjadi cerita yang menarik. C. Memberi judul yang menarik agar menimbulkan minat untuk membaca. D. Menelaah untuk merevisi karangan dengan panduan dari guru mata pelajaran. E.
mempublikasikan karya melalui majalah dinding atau media sosial. Nah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran cerita fantasi. Mudah-mudahan anak-anak merasa senang dengan pembelajaran ini dan pembelajaran ini bisa memberi manfaat bagi kalian semua. Anak-anak, pertemuan kali ini saya akhiri. Jangan lupa kalian untuk like dan subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi